Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, kita bisa menghadiri acara pendampingan dan pelatihan penulisan artikel ilmiah untuk publikasi jurnal internasional terindeks Scopus dengan tema peningkatan publikasi dosen fisik Universitas Jember pada jurnal internasional berreputasi terindeks Scopus atau Web of Science bertempat di kampus Tubuh Universitas Jember pada tanggal 29 sampai dengan 31 Mei 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan saya Kasmela Idul Praja selaku pembawa acara pada kegiatan hari ini. Hadirin yang saya hormati, sebelum memulai seluruh rangkaian acara, akan saya bacakan susunan acara pada pagi hari ini sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan himne Universitas Jember. 3. Sambutan-sambutan. 4. Pembacaan doa. 5. Sesi foto bersama dan pemaparan materi. Baiklah, untuk mengawali acara pertama, kita awali dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan himne Universitas Jember. Hadirin dimohon berdiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua Bidang Nasional Prof. Utomo, yang kami hormati Bapak Dekan Fisik Universitas Jember, Bapak Joko Purnamasih, KSIA, yang kami hormati Bapak Ibu fasilitator yang hadir dalam kesempatan ini, yang kami banggakan Bapak Ibu dosen, kepala bagian lokor dan tenaga pendidikan yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, limpahan rahmatnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salam serta salam tetap kita curahkan kepada semua kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan kami untuk melaporkan terkait rencana kegiatan peningkatan publikasi dosen fisik Universitas Jember pada Jurnal Internasional Reputasi Klinis Scopus atau LAPS, yaitu bahwa kegiatan pelatihan ini merupakan tindak lanjut dari hasil pemeringkatan yang telah dilakukan oleh Alumni Universitas Jember yang menunjukkan bahwa fisik dan fakultas berada pada urutan terbawah bagi dosen yang memiliki ID Scopus dan menulis artikel pada jurnal Scopus. Yang kedua, jumlah artikel pada jurnal Internasional Scopus yang ditargetkan kepada fisik Universitas pada tahun ini sekitar kurang lebih 21 bulan. Yang ketiga, terdapat ketimpangan jumlah dokumen Scopus yang mencapai 111 dokumen dari 78 dosen fisik Universitas Jember, yaitu sebanyak 61 dokumen Scopus berasal dari program studi ilmu hubungan internasional, sedangkan sisanya 49 dokumen Scopus terbagi dari 8 prodi. Yang keempat, hipotesis awal kami yaitu lemahnya produktivitas yang dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman dalam menulis artikel pada jurnal internasional dan media kampus, kemudian estimasi kebutuhan biaya yang besar dalam proses penulisan sampai submission, kemudian ketidaksadaran dalam penulisan artikel dan revisi, kurang informasi jumlah yang beraplikasi dari jurnalis kontinu, serta berbagai masalah lainnya. Dalam kesempatan ini dapat kami laporkan bahwa jumlah dosen yang terlibat dalam kegiatan pelatihan ini mencapai kurang lebih 30 orang dengan jumlah artikel mencapai 33 artikel. Sedangkan jumlah fasilitator pada bulan ini mencapai 10 orang, terdiri dari fasilitator pengembangan fisik 6 orang dan 5 orang dan maksud saya 6 orang dan 4 orang dari fasilitator LBPH Universitas Jember. Universitas Jember, Bapak Profesor Dr. Budi Witono, SPP MP, disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, yang kami hormati dan kita doakan terus untuk bisa memimpin visi Bapak Dekan Dr. Joko Purnomo dan juga Bapak Dekan pimpinan dengan visi narasumber, para guru besar dan Bapak Ibu dosen dan seluruh panitia. Alhamdulillah kita syukuri pertemuan kita pada pagi hari ini luar biasa. Pak Joko cukup responsif ya, setelah mendapat evaluasi yang memang bagi kita evaluasi negatif itu menyenangkan karena memang akhirnya menjadi evaluation kita. Saya melihat kampus visi ketika dia mau dibagi dan hampir seluruh pimpinan ini mengapresiasi kampusnya sudah berbeda jauh dari kumuh menjadi kampus yang eksotik.
potensi dari FISIP ini bisa menjadi lebih baik ke depannya, karena FISIP ini adalah salah satu kampus tertua di Kota Jember. Kami ingat ketika dulu saya kuliah di Fakultas Pertanian, Fakultas Pertanian ini satu-satunya eksak, dan lainnya yang sangat terkenal ini adalah FISIP ya. Dulu saya kira juga banyak teman-teman yang kira-kira satu rating dengan kita ya. Ini ada Kak Info, Kak kelas dulu ya, dan Mas Agustri dan beberapa Mas Agung dulu juga di Senat dulu saya ingat ya. Luar biasa ya. Jadi kalau sudah FISIP yang mengendalikan forum itu sebetulnya yang lain tidak dapat ya. Saya ingat dulu ya, apalagi kalau pertanian itu eksak, kayak tiap hari kerjanya di lab itu hanya berbicara yang retorik itu, saya kira hanya berbohong saja. Saya dulu melihat Mas Agung itu kalau bicara ada info itu baru saya udah awang-awang ya, nggak nyampe sebetulnya gimana cara belajarnya. Bahkan Pak Agung pernah cerita ke saya, kenapa orang FISIP itu saya senang bingung. Ya memang lab-labnya itu ya, saya ingat gitu ya, itu labnya ya. Nah, dan Bapak Ibu sekalian, ini suatu langkah yang baik ya. Jadi menyikapi, merespon dengan cepat, pastikan dan seluruh jajaran untuk bisa meningkatkan capaian di sisi rekognisi ya, baik nasional maupun internasional, yaitu untuk meningkatkan publikasi dari Bapak Ibu dosen. Memang kita akui Bapak Ibu, dan ini suatu pengakuan yang fair ya, saya pikir ya, tidak dihindari dan diakui, itu yang baik ya. Sebagaimana kita Jember juga di tahun 2020 ya, itu ada suatu milestone ya, peningkatan publikasi Scopus itu 200 sekian ya, kemudian turun karena memang pandemi, dan kita akui semua Bapak Ibu ya. Dan sampai sekarang alhamdulillah pelan-pelan terus kita naikkan lagi, nanti datanya akan kami paparkan. Dan ini juga karena atas keterbukaan kita dalam mengakui setiap capaian ya. Kalau ada kekurangan justru itu menjadi satu energi bagi kita Bapak Ibu ya. Tidak perlu kita berkecil hati ya, mungkin ada fakultas yang berlomba-lomba seolah-olah hanya dialah yang paling hebat, tapi tentu era sekarang adalah era kolaborasi. Jadi penulis, jadi peneliti juga harus berkolaborasi. Kita sudah ada yang namanya Kris yang kita upgrade dan update menjadi Kris Dimas ya. Harapannya ini capaian kita menjadi satu capaian yang utuh ya, kerja kita menjadi kerja yang komprehensif, tidak hanya kita berpikir penelitian only ya, berakhir ya di dalam penelitian ya, atau sekedar publikasi, tapi kita berharap penelitian itu bermuara pada luaran itu bisa impact, luaran itu bisa pengabdian, itu yang kita harapkan. Sehingga pengabdian itu memang juga berbasis dari kerja penelitian. Kalau pengabdian hanya sekedar kita melakukan kegiatan, katanya orang empat waktu kami benchmark ke sana, kalau hanya pengabdian begitu namanya baksos lah, kalau kalian begitu. Nah, inilah Bapak Ibu, sehingga kita desain bagaimana Kris ini menjadi Kris Dimas. Harapannya ini bisa menjadi satu skoci yang bisa bekerja cukup komprehensif, bisa bekerja sebagai kendaraan yang besar ya, untuk bisa mulai dari penelitian bermuara hati, kemudian buku bermuara dan seterusnya. Nah, oleh karena itu kami sangat mengapresiasi agenda pada hari ini, pada pagi ini dan 2 hari ke depan, dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang ada di aktivitas fisik ini bisa istiqomah ya, walaupun memang ini jam-jam kuliah yang mengajar tetap bisa alokasi waktu dengan baik. Saya kira kita semua bisa membagi waktu dengan cerdas Bapak Ibu ya. Jadi intinya adalah bagaimana kita punya niat dan itikat baik. Kalau kita punya niat dan itikat baik, semua akan bisa tercapai. Ada niat pasti ada langkah ya Bapak Ibu sekalian, pasti ada jalan ya. Dan tentu kami sampaikan tetap bisa Pak Dekan dan seluruh jajaran untuk semangat terus ya. Jadi kita berharap karena di level universitas atau UKM memang kami juga punya pendamping yang berasal dari FISIP. Ini juga sangat menyenangkan kita, sehingga nanti ke depan selain nanti dari teman-teman FISIP, internal FISIP sendiri juga nanti akan kita backup dari jajaran yang P2M yang itu juga gabungan dari beberapa fakultas yang biasanya memang mendampingi publikasi. Jadi kami mengerjakan dan mendampingi publikasi tidak sekedar di kelas ini. Jadi saya kira Bapak Ibu Pak Industri juga sudah tahu ya. Jadi kita dampingi sampai submission.
bisa sampai ya kalau perlu itu kita terus kita dampingi terus. Harapannya memang kerja kita bisa menjadi budaya. Terima kasih dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara pendampingan dan pelatihan publikasi ilmiah dalam rangka meningkatkan identitas utama Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Sumber dengan ini kita nyatakan dibuka. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Juli Widodo, STMD, atas sambutan dan sekaligus telah membuka acara pada pagi hari ini. Selanjutnya, pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Mahfud Siddiq MM. Kepada beliau dipersilakan. Selanjutnya adalah sesi foto bersama. Dipersilakan kepada Bapak, Ibu, dan hadirin supaya menyelesaikan ini dan mohon mengambil berkah. Mohon Bapak Ibu. Di depan sini ada dua bangku. Ayo dicari orang tua. Saya takut wanita. Mohon perhatian agar kamera utama terlebih dahulu. Monggo tersenyum 1, 2, 3. Monggo bisa ganti gaya Bapak Ibu. Oke, semangat. Oke, mohon perhatian 1, 2. Satu kali lagi 1, 2. Ya, serta tanggung jawab sosialnya pasti akan meningkat. Ya. Jadi rasanya kita kurang percaya diri Bapak Ibu kalau kita tidak pernah menulis. Kita mendorong orang lain menulis, tapi kita sendiri tidak pernah menulis. Mendorong mahasiswa kita menulis artikel sampai menulis skripsi artikel, tapi kita sendiri tidak berhenti. Ya. Dan tentu kalau kita sering menulis, ya, mungkin dimulai dari tulisan yang salah, ya, tulisan yang acak-acakan. Ya. Jadi dulu kalau saya belajar menulis itu pasti tulisan itu tidak akan lawan, ya. Yang penting ditulis. Ya. Apalagi kalau kita ngajari adik-adik mahasiswa, tulis saja, ya, nanti akan disusun dengan baik. Nah, itu termasuk juga bagaimana kita mengasah kreativitas. Kreativitas itu bisa dengan teori, tapi harus dihadapkan dengan satu media. Bagi dengan ingin belajar menjadi tulis baik, ya harus menulis.
belajar menjadi pemain gitar yang baik harus bermain gitar. Karena mungkin belajar menjadi naik sepeda yang bagus, piawai, ya harus naik sepeda. Ya, tidak mungkin kita yang belajar teori naik sepeda, pasti akan jatuh juga. Nah, kemudian akan terbentuk daya juang, ya, kepuasan dan kebanggaan serta daya sebagai saintis, ya, dan juga pengabdi. Nah, Bapak Ibu pasti kalau sudah tulisan dipublish itu ada kebanggaan. Wah, sudah diterima tulisan saya di IMPA, di Q2, apalagi Q1. Wah, sudah diterima, lolos ya, untuk dipublish di Sinta 2 misalnya. Lolos didanai, wah itu luar biasa kebanggaan, ya. Pasti ya, karena apalagi ini hasil dua karya kita. Ya, sekecil apapun, serendah apapun artinya ada kebanggaan di situ, ya. Dan apalagi kalau kita misalnya punya karya pengabdian dan karya itu didiseminasi dan dikerjakan oleh orang itu, oleh masyarakat nasional, luar biasa bangganya. Kemudian juga akan meningkatkan budaya literasi. Nah, ini yang sekarang sudah menjadi satu yang sangat populer, ya. Intelektualitas kita sebagai masyarakat kampus, ya. Tidak sekedar pokoknya mau jadi aku, pokoknya kudu menurut aku, pokoknya ngono ya, nggak bisa. Kita ini adalah masyarakat ilmiah, semua berbasis data. Jadi yang kita sampaikan adalah sesuatu yang logis, yang rasional, ya. Biasa berpikir lintas tinjauan, ya. Jadi kalau kita biasa menulis, membaca, ya, pasti kita akan lebih wise melihat orang lain berpikir, ya, tidak sekedar kalau orang lain berpikir baik, yang dilihat orangnya, bukan yang dilihat kata-katanya. Ya, siapapun kalau ada yang disampaikan bagus, ya, wah ini bukan golongan saya, rumahnya bukan golongan saya, ya, seperti itu kadang-kadang. Ya. Jadi kalau kita berbicara baik, memberikan kritik yang baik, ya, itu berarti itu adalah sesuatu yang sudah terbentuk, ya, jiwa intelektualitas kita. Kemudian juga bagaimana mengasah critical thinking yang sekarang dari mahasiswa kita yang sudah mulai menurun, ya. Ini yang harus diasah. Kemudian juga impact berikutnya baik bagi institusi maupun kita. Tiba-tiba kita nulis terus, tiba-tiba ternyata HND kita naik, ya. Kita diakses oleh banyak orang. Kita undang, ya, kayak Pak Bayu, ya, Pak Agustri, ya, Pak Badi, kita kemana-mana itu karena tulisannya. Ya, bukan sekedar di dunia internasional, di dunia saintifik, Bapak Ibu, bukan karena kedekatan, ya, bukan karena saya dekat dengan Profesor Helen misalnya atau Pak Profesor di Frankfurt misalnya, ya, Pak Weni, itu karena memang karya-karyanya, bukan karena kedekatan. Karena karya-karya kita diundang ke sana kemari, ya. Banyak dosen-dosen kita yang mungkin sibuk sana, ya, kemari sebagai narasumber karena memang dia sudah punya reputasi. Ya, reputasi dari mana? Dari tulisan-tulisannya. Dan ini tentu sesuai dengan era saat ini. Kita berbicara, berkomunikasi dengan tulisan, dengan karya, ya. Nah, ini yang akan yang sangat sesuai dengan era industri 4.0, ACT 5.0 dan seterusnya. Ini yang kita harapkan Bapak sekalian. Nah, jadi akhirnya nanti akan terbentuk yang namanya siklus sukses saintis, ya. Sehingga kalau di luar negeri, ya, Bapak Ibu, mungkin panjenengan yang sudah sangat paham. Ya, mereka ini justru kalau kita di luar negeri ini yang tumbuh adalah atmosfer akademiknya, budaya meneliti, budaya ilmiahnya ini yang tumbuh. Sekarang di perguruan tinggi Indonesia sudah mulai ditumbuhkan. Kapan hari misalnya di ITB ulang tahunnya, biasanya itu temanya budaya ilmiah, ya, meningkatkan budaya ilmiah. Jadi semua diarahkan ke sana, ya. Nah, ini juga sangat baik. Jadi tidak sekedar yang dikejar adalah memang di reputasi ilmiahnya, ya. Jadi kalau di luar negeri itu mencari orang jadi dekan sulitnya bukan main, ya. Contoh tidak saja jauh, ya. Saya punya kolega itu di Jepang, ya. Dia mulai dari dosen biasa, kemudian jadi dekan. Saya kesana jadi dekan, saya langsung masuk ke ruang dekannya, kosong, dekannya bersih, di ruang dekan bersih, gak ada kuku, gak ada apa. Di mana nih saya tanyakan, ya. Oh, Profesor itu di Oku, ya, Profesor Oku itu ada di labnya, ya. Ternyata ada di labnya sibuk. Berikutnya diganti lagi, ya, dengan Profesor baru, ya. Oh, kita, saya tahun lalu di kesana tidak ditemui di ruang dekan, tapi di labnya. Jadi mereka tetap malu menjadi dekan itu adalah tetap ngelem, ya. Jadi yang tetap yang dikejar adalah reputasi akademiknya. Nah, sehingga di sana itu adalah benar-benar memang adalah tugas tambang
ya tidak diharapkan. Karena apa? Memang sudah cukup Bapak Ibu ya. Jadi memang mungkin kesejahteraan di sana sudah cukup, orang sudah asik meneliti, asik mengajar ya. Jadi bahkan kalau mereka misalnya ya, kita undang, mungkin barangkali Bapak Ibu sudah paham juga, kita undang untuk konsul di sini. Kalau mereka kas dengan kuliah itu nggak mau ya. Ini jadi kas 1 hari saja nggak mau. Jadi sampai ada yang datang sini sebentar saja karena besoknya mau ngajar. Nah kalau kita kan sebenarnya masih seminggu 2 minggu biarkan mahasiswanya. Mereka benar-benar concern Bapak. Itulah yang karena memang budaya istilahnya. Jadi siklus sukses saintisnya itu sudah terbentuk ya. Jadi harapannya dengan kita punya peningkatan dengan literasi ideasinya bagus ya, kemampuan kognitifnya juga bagus ya, karena kita belajar terus, membaca terus, nge-lab terus ya, kemudian juga adaptability-nya meningkat ya, life skill-nya juga meningkat, kemampuan works-nya ya, kemampuan baca ringan, menulisnya juga biasakan dengan critical thinking ya, akurat ya, rasional dan seterusnya ya. Kemudian juga akan bisa memperlipat, tiba-tiba bukunya banyak, tiba-tiba indexnya banyak, tiba-tiba sudah cukup naik profesor misalnya ya. Begitu seterusnya Bapak Ibu sekalian. Waktu itu saya belajar kita meraih hibah itu dulu dengan Ketut ya, ingat saya Ketut ya, ketika kita dulu mulai bersaing istilahnya bersaing di kompetisi. Mungkin waktu itu duluan ya, saya belajar waktu itu sampai namanya buka PPT itu, dan sampai saya juga tidak bisa komputer saat itu. Buka PPT itu tidak bisa saya. Jadi sekali itu belajar PPT langsung presentasi ya. Nah terus kita belajar Bapak Ibu ya, dan namanya mulai dari hibah internal ya, baca hibah internal yang 2,5 juta itu nggak patut saya ya. Tapi ternyata itu luar biasa, menjadikan kita terus belajar ya, cari best practice ya, contoh model ya, kita pelajari terus. Saya belajar ke banyak profesor, saya Profesor Didi ya, kemudian Profesor Didi masuk Ketut waktu itu ya, dan kemudian banyak lagi ya yang saya jadikan suatu profesor yang dari internal FDP sendiri. Saya belajar dari mereka bagaimana sih cara membuat proposal yang baik. Akhirnya sampai di yang kompetisi di DIP itu yang waktu itu belum ada kompetensi, dan di highlight itu kami bisa. Dan tiba-tiba, mohon maaf, tiba-tiba sudah cukup, tiba-tiba tidak sengaja tiba-tiba ternyata terus bisa diusulkan. Itu saya tidak jadi tidak ada cita-cita saya itu sampai menjadi guru besar, tidak ada. Saya itu orang kampung ya, dulu hanya kuliahnya itu bermodalkan pengamen, durian ngamen Bapak Ibu. Saya mengamen itu sampai semester 4. Saya jadi dosen itu sudah melebihi ya ekspektasi kehidupan saya. Apalagi jadi guru besar. Nah, tiba-tiba itu. Saya masuk di UNED juga 4 tahun lebih lambat dari seangkatan saya ya. Jadi tidak menyangka semua itu mengalir begitu ya. Ya apa? Jadi kita itu kerja ya, dipuji maupun dicaci tetap kerja ya. Apalagi sekarang saya di keamanan di LP2M, tidak peduli ya, dipuji maupun dicaci ya, yang penting kita terus bekerja. Insya Allah suatu saat akan meraih hasilnya untuk lembaga. Jadi tidak, kita sekarang ya tahun 2021 turun ya, memang pandemi. Tidak hanya kita, tapi perguruan tinggi yang lainnya, semua terus kita kerjakan. Kita perbaiki infrastruktur ya, termasuk krisnya kita perkuat ya, terus kita dampingi dari berbagai sisi ya, kita keroyok sekarang, kita kepung ya, mulai dari proposalnya, dari dulunya sampai hilirnya. Saya yakin ya, ke depan suatu saat akan bisa tercapai. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang selalu kami ingatkan, karena kita adalah mengemban peran administrasi. Kita ada di rumah besar kita dalam manajemen. Seringkali kita tidak buat di sini, karena visi ini hanya diapalin kalau ada. Nah, ini setelah saya ingatkan, saya tidak bosan-bosan ketika memaparkan sosialisasi dan seterusnya, itu mengingatkan tentang visi kita yang saat ini ya, bukan visi baru PTNBA, tapi visi baru yang sampai PMU ini ya. Jadi unggul dalam sains, teknologi dan seni, berwawasan lingkungan, bisnis dan pertanian industrial. Ini visi yang menjadi cita kita bersama. Nah, selama ini yang sekedar dihafalin itu maunya apa ini ya? Kapan visi ini bisa tercapai ya? Padahal ini sudah ditunjang oleh visi-visi unit kerja, didukung oleh visi prodi, didukung oleh visi UPA dan seterusnya. Namun kapan ya? Terus kalau terwujudnya pertanian industrial, wawasan bisnis dan seterusnya, bagaimana ciri khas ya atau indikatornya apa ya? Nah, kalau itu sudah tercapai, mungkin
mungkinkah kita tinggal landaskan di visi baru? Yang mestinya begitu. Visi itu ada kapan ya, ada timelinenya, kapan harus dicapai. Nah, oleh karena itu, ini yang kami coba rekonstruksi lagi di RIPP tahun 2021-2025. Ya, karena apa Bapak Ibu? Kita di sini minimal sudah dapat core ya, visi kita itu, yaitu sains, tek dan seni. Ya, itu tadi di visi itu. Tapi kalau sains, tek dan seni pasti semua perguruan tinggi pasti ingin unggul di sains, tek dan seninya. Tapi yang bagaimana untuk kita sumber adalah yang berwawasan lingkungan, kemudian yang berwawasan bisnis dan juga yang berwawasan pertanian industrial. Nah, sehingga di sains, tek harus bagaimana? Harus memang menggambarkan wawasan ini. Nah, di lingkungannya bagaimana? Apa cukup kita punya peneliti ya, yang di concernnya di peneliti lingkungan, atau cukup punya prodi, atau cukup punya pusat bahkan misalnya ya, lingkungan hidup dan kebencanaan, apa cukup itu? Tentu tidak hanya itu. Kemudian di bisnis insight-nya bagaimana? Ya tentu harus kuat wawasan mindset-nya, strategi bisnisnya, entrepreneurship-nya, ya, karya-karyanya begitu. Kemudian bagaimana di industri-nya? Maka semua harus mikir Bapak Ibu sekalian. Ada kaitannya dalam mendukung itu. Nah, sehingga kita bangun di sini ya Bapak Ibu sekalian, sejak 2021 itu kita perjelas bagaimana supaya di sini digotong royong bersama. Katanya UNED adalah kampus gotong royong. Sehingga kita merumuskan, yang merumuskan bukan saya pribadi, tapi semua ilmu ada semua. Sehingga kita munculkan ada 9 unggulan Universitas Jember ini. Ya, ini juga ada dasarnya Bapak Ibu, tidak sekedar masang ya. Dan tapi di situ harus ada kesepakatan core of the core-nya apa? Unggulan dari unggulan apa? Yaitu pertanian dan pertanian industrial. Yang ini harus digotong royong oleh semua ilmu. Mulai dari energi baru terbarukan, ada 3 tema dan 12 tema, kesehatan dan obat, ada 6 tema, 33 subtema, terus seterusnya, perencanaan wilayah, TIK, material maju, sosbum, dan politik, ekonomi dan hukum. Kemudian itu ada 8 tema dan 28 subtema. Ada pendidikan, seni budaya, sampai ada lingkungan dan kebencanaan. Ini yang kita sebut dengan bulan-bulan itu dalam bahasa sedikit bahasa kimia ya, bahasa kimia dan bahasa kimia disebut dengan nona super ya. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu, sehingga muncullah ya kita benar-benar kita rekonstruksi. Jadi misalnya bagaimana peran kesehatan, ilmu kesehatan dalam pangan dan pertanian industrial. Muncullah di situ agro medis ya, kalau teman-teman FK, agro nursing untuk dokter, agro farma untuk farmasi, agro dental for community ya untuk FKG dan seterusnya ya. Kemudian bagaimana dengan IT juga harus mengarah ke sana ya, sistem pendukung smart farming kan pasti. Misalnya di sisi politik, ekonomi, sosial, budaya misalnya di situ ada, ini hanya contoh ya, itu adalah pelindungan, pengelolaan dan konservasi sumber daya, termasuk bagaimana community development-nya dan seterusnya Bapak sekalian sudah ada di dalam RIPP kita. Nah, kita ada target ini ya di dalam yang menjadi ranah RIPP2M itu adalah sasaran yang kedua, meningkatkan kualitas dosen ya, dengan IKU-nya adalah IKU 3 dan IKU 5. IKU 3 targetnya di dalam 2024 adalah 30%, kemudian di tahun kemudian untuk IKU 5 adalah 0,63 atau 73%. 78 ini kontrak kita dengan rektor, dan mulai tahun ini kita tidak ingin hanya kerja sendiri, kita harus ingin gotong royong. Jadi seringkali kalau itu ada capaian diklaim semua pada diklaim, tapi ketika ada risiko pada menghilang. Sehingga sekarang di breakdown ya, di breakdown dari IKU itu pada perjanjian kerja dari semua pimpinan unit kerja termasuk panitia, prodi sampai ke bagian dosennya. Nah, jadi dalam perencanaan sumber Bapak Ibu sekalian terkait dengan pendidikan dan masyarakat ya, ini di bidang dari kita belajar dari Pak PR1 ya, itu adalah pertama peningkatan kuantitas dan kualitas kita internal dan eksternal ya, kemudian restrukturisasi dan evaluasi kinerja Kesdimas yang kita sudah terus lakukan. Jadi evaluasi kita, monitoring kita tidak hanya dalam luaran penelitian tapi juga janji panjenengan ya, ini sebagai amanah dari TPM. Kalau panjenengan misalnya di penelitian tahun 2022 punya janji luaran adalah zona internasional, tentu tidak di 2022, minimal di 2023 sudah publish, dikejar gitu ya. Dia juga akan mengejar.
Kalau itu tidak tercapai, pasti panjenengan akan diblokir saja, bukan di-blacklist, diblokir ya. Termasuk di LPUM juga begitu. Mungkin ada yang merasakan itu ya, barangkali memang mungkin ada janji yang belum tercapai. Karena ini juga adalah temuan kecil. Sehingga kita dari sisi kecepatan oke, tapi akuntabilitas juga harus kita kejar. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan center of excellence baru ya, seperti Halal Center ya. Kemudian ada, saya kira di sini ada SIRIS ya, ada SIGA, ada SIDAS dan seterusnya. Kemudian termasuk UI studi Pancasila. Kemudian keempat adalah realisasi dan inovasi karya pendidikan dan program masyarakat. Kemudian program IPA Keslimas berbasis kerjasama. Ini juga jadi yang kerjasama bisa ada capaian misalnya matching grant, joint research, joint publication itu juga kita support ya. Kemudian program IPA kecepatan dan tingkat program profesor, program IPA kecepatan ini adalah skema baru ya. Kemudian pengembangan rumah jurnal ilmiah, alhamdulillah. Jadi sejak 2021 kita opening. Kalau ada jurnal-jurnal di tempat Bapak Ibu yang misalnya hidup sedang tak mau bawa saja kayak BUM, ya insya Allah akan terawat. Alhamdulillah terus capainya luar biasa ya. Kemudian peningkatan kapasitas dan kualitas dosen bidang mas ya dan warnanya termasuk pendampingan publikasi, termasuk model-model yang fisik secara berjalan ya. Dan yang berikutnya adalah program insentif peningkatan publikasi. Ya ini yang juga mulai dilaunching tahun 2023. Kita mengakomodir selain tema tadi, jadi tidak ada yang tertinggal ya. Kemudian juga dari setiap skema mulai dari riset dasar, riset terapan dan riset pengembangan ya. Catatkan jadi contoh misalnya di bidang kesehatan ya. Jadi ini adalah kerja harmoni ya, kerja bersama ya. Supaya kalau kita mensepakat dengan visi itu, ya visi harus kita sangga bersama ya. Kesehatan begitu, visi misalnya di FKIP juga muncul EduFarm misalnya ya, atau pendidikan untuk pertanian industrial dan seterusnya. Ini contoh subtemanya ya, satu contoh bagaimana penelitian itu juga dilakukan. Ini yang ada di LBB ya, untuk bidang sosial humaniora, politik, ekonomi dan hukum. Misalnya di kelembagaan sosial dan ekonomi dalam pengembangan bisnis, ada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan pengobatan tradisional, misalnya tata kelola pemerintahan, ada komunikasi, soft power dan diplomasi. Saya kira ini ada di Pak Agustri juga dan kawan-kawan di jajaran itu. Kemudian tata kelola pemerintahan yang baik, government dan otonomi daerah dan seterusnya. Ini jadi kita akomodir. Ini bukan sekedar listing Bapak Ibu. Tentu ini dan ini bukan nama mata kuliah, ya. Ini bukan nama lab, tapi ini adalah subtema yang memang sedang menjadi kekuatan kita dan diarahkan untuk kepentingan ke depan. Ini jumlah keseluruhan kita berdasarkan secara fakultas ya. Jadi dari fisik ini ada 27 kris atau mohon maaf 29 ya. Nah, dari jumlah dosen 93 atau rata-rata memang di UNED ini adalah rasionya 3/5 ya. Jadi 3 dosen ini ada 1 kris atau 5 dosen ada 1 kris ya. Nah ini termasuk rumpun bidang ilmunya. Jadi memang yang paling banyak kalau kita lihat dari ini ya, dari klasterisasi ini ada kesehatan dan obat, sosial, humaniora, politik dan ekonomi ada 22% ya. Namun ini yang ada di bidang itu, tapi ada bidang yang terkait ya, misalnya yang mendukung pertanian industrial, yang mendukung kesehatan dan obat dan seterusnya, tentu lebih dari itu ya. Ini capaian kinerja pengabdian Bapak Ibu alhamdulillah. Jadi hampir 17 April 2024. Jadi memang kita akui 2020 ini tinggi ya. Kemudian turun ya 2021, kemudian turun lagi, ini 2023 mulai naik lagi ya. Dan sekarang di 2024 sampai bulan sampai akhir terkini itu sudah 115. Insya Allah ini akan lebih ya. Dan tentu dan ini yang membanggakan Bapak Ibu. Kalau dulu 2020 baik levelnya. Saya kira Bapak Ibu sudah tahu semua bagaimana kiprah peneliti kita ini ya. Mohon maaf ini data-data yang belum kami ambil terus. Tentu yang dari sosial humaniora juga kita harapkan bisa punya peran yang sama. Termasuk di rumpun community development Bapak Ibu ya, itu juga terus kita perkuat. Misalnya sekolah Kopi Raisa ini sudah menjadi satu legasi, bahkan bisa menjadi media pembelajaran tidak hanya teman-teman mahasiswa tapi dosen dalam maupun luar negeri. Termasuk di sini juga tentunya dijaring ya, khusus untuk perkopian atau community development untuk perkopian. Ini terkait dengan semua kita lakukan berbasis kolaborasi. Jadi masuk kita sekarang menjadi leader untuk melakukan KKN kolaboratif Jember dan
mengembangkan perguruan tinggi di luar, masuk UB, UPN ya, kemudian UTM ya, UM itu juga ikut kita semuanya. Alhamdulillah selama juga ini akreditasi internasional ya untuk isi dari AI ini luar biasa, dan insya Allah ini akan dapat grade ya, insentif juga untuk prodinya yang mungkin dibina akan dikumpulkan juga di Kapolri Musiani ya dan Pak Dekan. Nah cuma ini tentu ini tidak perlu kita tahu nanti ya. Inilah mungkin Pak Dekan yang mengadakan kegiatan hari ini, salah satunya kan. Jadi kalau kita lihat dari rasio dosen dan publikasinya memang ya Bapak Ibu yang terkecil pertama fakultas hukum. Ya. Saya tidak tahu, memang sebelumnya ada fakultas kedokteran. Karena memang mungkin mereka lebih senang berkiprah luar mungkin ya. Nah, ini berikutnya fisik. Ya. Kita harapkan fisik yang banyak jagonya ini sekarang mulai kembali ke TikTok ya untuk bisa menunjukkan ya ke kinerja publikasi ini. Ya. Ini kita akui dan hari inilah sudah salah satu cara yang dilakukan. Ini strategi yang seperti yang kita lakukan ini. Salah satu yang diharapkan adalah kita memberikan insentif yang lebih besar untuk publikasi berpublikasi. Nah, di insentif publikasi Bapak Ibu itu sudah ada panduannya. Ini saya ringkas saja. Jadi setiap unsur berhak mendapatkan insentif maksimal 4 kali dalam 1 tahun. Yang dulu adalah 2 kali. Jadi mulai 2024 panjenengan bisa lebih dari 2 kali. Tidak peduli ya, tidak peduli apa buku atau artikel baik itu internasional maupun nasional ya. Dan tidak peduli itu hasil penelitian atau biaya penelitian. Jadi walaupun panjenengan sudah janji di penelitiannya dalam publikasi, sudah submit, sudah publish, panjenengan bisa mendapatkan hadiah ini. Saya dalam tanda kutip ini adalah hadiah. Nah, jadi artikel, buku dan atau book checker nasional yang diusulkan harus terdiri dari Scopus tentunya sampai paling rendah adalah Q3. Ini sesuai dengan arahan pimpinan di panduan itu di samping Q3, Q4 sudah tidak Bapak Ibu ya. Ini baik, insya Allah selesai ya. Jadi sampai Q3 saja ya. Kalau Q4 mungkin tidak mendapatkan insentif. Atau terindeks WOS ya, atau BOS ya buat Web of Science, atau terakreditasi Sinta 1 dan Sinta 2. Sinta 3 tidak diberikan karena memang kita berharap dari sini kita bisa naik levelnya dari level operator. Kemudian besaran insentif ya, maksimal insentif ini maksimal ya, maksimal. Jadi artinya bisa dibawanya kalau mungkin masih ada dari tidak terlalu banyak reviewnya, hanya sekedar verifikasi ya, tidak direview, jadi verifikasi saja ya. Itu diberikan untuk dengan internasional yang top tier ya, itu sampai 25 juta. Jadi artinya ini juga memang harapannya Pak Rektor ya Bapak Ibu. Walaupun mungkin tidak menjadi DT ya, tapi kita menjadi DPS, tapi kalau 1 tahun bisa di top tier ya, bisa 4. 1 juta ya. Ini kan luar biasa. Mungkin yang jabat juga tidak akan sampai ke sini ya. Kemudian kalau yang Q1 tidak tahu tier yaitu 20 maksimal ya, itu bisa di bawahnya. Kemudian yang Q2 adalah 15 juta ya. Kemudian yang Q3 10 juta. Nah, kemudian untuk Sinta 1 itu 7 juta setengah, yang Sinta 2 5 juta. Nah, periodenya ada 4 kali dalam setahun Bapak Ibu. Jadi panjenengan bisa anytime ya. Kalau nggak bisa yang periode 1 bisa periode berikutnya ya. Kalau periode 1 itu Januari sampai Maret, periode 2 triwulan 2 itu April sampai Juni, triwulan 3 itu Juli sampai September, dan triwulan 4 itu Oktober sampai Desember. Ya. Misalnya sudah diajukan tahun ini, tapi terbitnya tahun depan, tetap bisa didana, tidak perlu khawatir ya. Kemudian proses reviewnya itu ada bulan Maret, Juni, September dan Desember. Ini panduannya Bapak Ibu secara lengkap bisa panjenengan akses, termasuk bagaimana link pengajuan insentif publikasi juga sudah saya sampaikan. Ya. Mudah-mudahan Bapak sekalian terima kasih ya. Selamat berkarya, semoga sukses dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Profesor, tadi berkaitan dengan insentif publikasi, ada 6 grade untuk artikel jurnal gitu ya Prof ya, dari top tier hingga yang Sinta 2. Kemudian ada buku dan book checker. Mungkin langsung saja masuk ke tahapan sesi diskusi. Saya persilakan kepada Bapak dan Ibu jika ada pertanyaan. Ya, baik.
Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon izin Prof, saya mau bertanya terkait dengan fasilitas yang diberikan yang ada di LP2M. Jadi ketika kita bikin artikel itu ada beberapa yang menjadi hambatan bagi saya pribadi. Yang pertama adalah terkait dengan translator dan proofreading, itu mahal banget kalau buat saya. Jadi saya kemarin sempat bikin artikel kemudian pakai bahasa profesional itu berbayar sampai 3.500.000 gitu. Lalu saya juga sempat sampai ini apa namanya ada artikel yang lainnya juga saya pakai fasilitas dari Universitas Padjadjaran gitu, Prof, pakai akunnya teman saya gitu untuk translator dan proofreading agar gratis. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah di LP tanggal 17 yang terus habis itu diverifikasi, jadi seperti yang disampaikan Prof ini, lalu setelah diverifikasi awal bulan April itu SK-nya dikeluarkan. Nah, akhir bulan Maret biasanya di sistem itu punya Bapak Ibu ditolak atau diterima itu sudah muncul ya. Nah, kalau ditolak di situ alasannya apa? Sebagian besar penolakannya itu adalah tadi yang disampaikan oleh Prof Bibi bahwa belum masuk di jurnalnya itu sudah ada, tetapi di Scopusnya itu belum masuk. Kenapa ini kami aware terhadap ini? Karena dari pimpinan itu memang ya kalau mau diberikan insentif lalu apa kontribusinya kepada universitas. Nah, kontribusi itu mungkin yang terkait dengan projector begitu ya. Jadi kalau projector itu asalkan sudah masuk di Scopus atau website untuk publishernya itu, ya, untuk penerbitnya itu bisa diajukan untuk insentif. Nah, terus apakah perlu semuanya? Tidak perlu. Jadi yang projectornya saja, yang projectornya saja. Nah, di situ kan di form itu kan ada memasukkan filenya, jadi tidak perlu hard copy. Filenya saja di upload di situ, link jurnal.